Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 mata kuliah pengelolaan pendidikan akan mempresentasikan materi terkait pengelolaan kelas. Yang pertama, definisi pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Kata pengelolaan berasal dari kata kelola. Adapun istilah lain dari kata pengelolaan yaitu manajemen. Jadi pengelolaan itu sama dengan manajemen. Pengelolaan adalah suatu proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan dalam pengertian umum menurut Ari Kunto ialah pengadministrasian pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Jadi dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu penyelenggaraan atau pengurusan agar suatu yang dikelola itu dapat berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya yaitu kelas. Menurut Hadari Nawawi, kelas itu terbagi menjadi dua arti sudut pandang. Yang pertama, kelas dalam arti sempit, dan yang kedua, kelas dalam arti luas. Kelas dalam arti sempit yaitu ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding yang merupakan tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses belajar mengajar. Sedangkan kelas dalam arti luas ialah suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah yang sebagai satu kesatuan diorganisasi menjadi unit kerja yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai satu tujuan. Jadi, pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar yang diharapkan. Maksud dari penanggung jawab kegiatan belajar mengajar di sini yaitu seorang guru. Dengan demikian, yang memiliki kewenangan untuk mengelola kelas adalah seorang pengajar atau guru. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Aas Asia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahas Asia, saya akan melanjutkan penjelasan dari Aditya. Pengelolaan kelas merupakan kegiatan yang membutuhkan keterampilan khusus, serta pengelolaan kelas membutuhkan materi seperti ruangan, peralatan pembelajaran, juga siswa sebagai objek pembelajaran. Sehingga Ahmad Rohani menyatakan bahwa proses pengelolaan kelas merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengoptimalkan proses kegiatan belajar dan mengajar. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar dan mengajar, kita memerlukan untuk mengatur semuanya seperti mengatur tindakan kelas dan persiapan yang dibutuhkan lainnya. Pengelolaan kelas juga bisa didefinisikan sebagai 3 definisi. Yang pertama, pengelolaan kelas merupakan rangkaian kegiatan guru untuk memaksimalkan sikap-sikap positif peserta didik dan meminimalisasi sikap-sikap negatif yang dimiliki peserta didik. Kedua, merupakan perangkat kegiatan guru untuk menciptakan sebuah lingkungan atau iklim sosio-emosional di dalam kelas yang positif. Yang ketiga, sebagai seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan menstabilkan organisasi kelas yang optimal. Sehingga dari semua pernyataan yang telah dijelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan sebuah upaya dan kegiatan-kegiatan yang berisi sebagai upaya untuk mengoptimalkan kegiatan pembelajaran
di dalam kelas, baik kelas sebagai lingkungan fisik ataupun murid sebagai objek dari pembelajaran atau pengguna kelas tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu tentang prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas, terdapat faktor yang dapat memperumit pelaksanaannya, yaitu faktor intern peserta didik dan faktor ekstern peserta didik. Dalam faktor intern peserta didik meliputi emosi, pikiran, dan tingkah laku peserta didik. Sedangkan dalam faktor ekstern peserta didik meliputi suasana lingkungan dalam belajar, penempatan peserta didik, pengelompokan peserta didik, dan yang lain sebagainya. Untuk memperkecil masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas, seorang guru harus mengetahui prinsip-prinsip pengelolaan yang dapat diterapkan di dalamnya. Di antaranya yaitu yang pertama, hangat dan antusias, yang kedua, mempunyai tantangan, yang ketiga, bervariasi, yang keempat, keluasan, yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif, dan yang terakhir yang keenam yaitu menekankan disiplin diri. Nah, itu tentang prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Selanjutnya yaitu tentang pendekatan pengelolaan kelas. Masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu masalah individu dan masalah kelompok. Masalah-masalah tersebut terjadi ketika seorang peserta didik ingin agar tingkah lakunya dapat diakui oleh orang lain. Ketika tingkah lakunya tidak diakui oleh orang lain, maka peserta didik tersebut akan melakukan atau bertindak dengan hal-hal yang kurang wajar. Menurut Syaiful Bahri, pendekatan yang harus dilakukan oleh seorang guru meliputi pendekatan otoriter, pendekatan intimidasi, pendekatan permisif, pendekatan instruksional, pendekatan resep, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan sosio-emosional, pendekatan kelompok, dan yang terakhir pendekatan elektis atau pluralistik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengelolaan lingkungan belajar. Lingkungan merupakan sumber belajar yang sangat berpengaruh dalam proses belajar dan perkembangan pada anak. Lingkungan belajar ialah tempat berlangsungnya kegiatan belajar yang mendapatkan pengaruh dari luar terhadap keberlangsungan kegiatan tersebut. Lingkungan belajar menurut Muhammad Saroni ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Lingkungan ini mencakup dua hal utama. Yang pertama ada lingkungan fisik dan yang kedua ada lingkungan sosial. Kedua aspek lingkungan tersebut dalam proses pembelajaran haruslah saling mendukung, sehingga siswa merasa semangat dan mau mengikuti proses pembelajaran secara sadar dan bukan karena tekanan ataupun keterpaksaan. Jadi, lingkungan belajar ialah suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses belajar mengajar. Tanpa adanya lingkungan dan pendidikan, kegiatan tersebut tidak akan dapat berlangsung. Adapun 3 pokok tujuan pengelolaan lingkungan belajar yaitu: yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang baik. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang berada di lingkungan belajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta sarana atau peraga belajar yang mendukung. Baik, saya akan menjelaskan tujuan dalam pengelolaan kelas. Tujuan dalam pengelolaan kelas ini pada hakikatnya sama seperti tujuan pendidikan itu sendiri. Tujuan dalam pengelolaan kelas pada umumnya ialah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar peserta didik dalam lingkungan sosial, emosional, maupun intelektualnya. Dan menurut Suharsimi Arikunto, tujuan pengelolaan dalam pengelolaan kelas ialah agar peserta didik dapat belajar tertib sehingga segera tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.
indikator sebuah kelas dikatakan tertib ialah apabila peserta didik tidak berhenti bekerja dan belajar, bahkan ketika ia menghadapi hambatan atau problem yang sulit sekalipun. Kemudian yang kedua, ketika peserta didik tidak membuang-buang waktu dalam mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya. Maka pada akhirnya tujuan dalam pengelolaan kelas itu ialah pertama, mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif sehingga peserta didik dapat memaksimalkan potensi yang ia miliki. Kemudian yang kedua, menghilangkan hambatan yang dapat menghalangi berjalannya proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas dan perabot belajar yang mendukung dalam proses belajar mengajar dan disesuaikan menurut lingkungan sosial, emosional, dan intelektual peserta didik dalam kelas. Kemudian yang terakhir, membina dan membimbing peserta didik sesuai dengan latar belakang yang ia miliki, seperti perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun sifat-sifat individual yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu syarat-syarat kelas yang efisien dan macam-macam lingkungan belajar. Nah, langsung saja ke pembahasan, yaitu yang pertama, syarat-syarat kelas yang efisien. Untuk syarat-syarat kelas yang efisien ini ada 6 poin. Yang pertama, kelas harus bersih dan rapi. Kemudian ventilasi dan pengaturan cahayanya harus baik. Perlengkapan dan perabotan kelas harus dalam keadaan baik. Sirkulasi udara harus cukup. Kemudian jumlah siswanya tidak boleh lebih dari 40 siswa. Dan dapat memberikan keluasaan gerak serta komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Itu untuk syarat-syarat kelas yang efisien. Kemudian selanjutnya ada macam-macam lingkungan belajar. Untuk macam-macam lingkungan belajar ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada lingkungan belajar indoor dan yang kedua ada lingkungan belajar outdoor. Nah, yang pertama lingkungan belajar indoor. Apa itu lingkungan belajar indoor? Yaitu lingkungan belajar yang sudah disediakan oleh manajemen sekolah agar digunakan untuk para siswanya sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar gitu. Nah, diantaranya ada ruang perpustakaan, kemudian ada juga ruang laboratorium, ada ruang auditorium atau ruang serbaguna, kemudian ada juga ruang kelas gitu. Itu untuk lingkungan belajar indoor. Kemudian selanjutnya ada juga lingkungan belajar outdoor. Apa itu lingkungan belajar outdoor? Yaitu lingkungan atau sarana belajar yang berada di luar lingkungan sekolah. Contohnya seperti museum, kemudian masjid, kemudian monumen, lapangan, dan lain sebagainya. Seperti itu, teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah masalah pengelolaan kelas. Menurut Muhammad Azhar, ada 2 jenis masalah pengelolaan kelas, yakni yang bersifat individu dan yang bersifat kelompok. Yang pertama masalah individu, yaitu jika seseorang gagal mengembangkan rasa memiliki dan rasa harga diri, maka ia akan bertingkah laku yang menyimpang. Penyimpangan yang biasanya terjadi di dalam kelas ada 4 macam. Yang pertama, jika seorang guru merasa terganggu ataupun merasa bosan dengan tingkah laku siswanya, maka hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan itu mengalami masalah mencari perhatian. Yang kedua, yakni jika seorang guru merasa terancam atau merasa dikalahkan, maka hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan itu mengalami masalah mencari kekuasaan. Yang ketiga, jika seorang guru merasa amat sangat disakiti,
maka hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan itu mungkin memiliki masalah menuntut balas. Dan yang keempat adalah jika seorang guru merasa tidak mampu menolong lagi, maka hal itu merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan itu memiliki masalah ketidakmampuan. Selanjutnya adalah masalah kelompok. Ada 7 jenis masalah dalam pengelolaan kelas. Yang pertama adalah kurangnya kekompakan. Hal ini ditandai dengan adanya konflik atau kekurangcocokan antara para anggota kelompok kelas. Penyebab konflik tersebut baik dikarenakan perbedaan jenis kelamin maupun perbedaan suku. Kelas yang siswa-siswanya mengalami konflik maka akan beriklim tidak sehat dan menyebabkan di dalamnya itu terdapat kekerasan dan ketegangan, dan menyebabkan mereka itu tidak tertarik dengan kelas yang mereka tempati, dan juga mereka tidak senang dengan anggota kelompok kelasnya. Yang kedua adalah kesulitan mengikuti peraturan kelompok. Di antara contohnya yakni seperti seorang siswa yang mengganggu temannya, padahal di saat itu ia diminta untuk diam di tempat duduknya masing-masing. Yang ketiga adalah reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. Hal ini terjadi jika anggota kelompok menyimpang dari aturan kelompok, kemudian dia dipaksa oleh kelompok itu untuk mengikuti kemauan mereka. Yang keempat adalah penerimaan kelas atau kelompok atas tingkah laku yang menyimpang. Hal ini ditandai dengan suatu kelompok yang mendorong anggota kelompoknya yang bertingkah laku menyimpang dari norma sosial yang pada umumnya, seperti contohnya memperolok-olokkan temannya. Seperti ada seorang siswa yang memperolok-olokkan temannya, kemudian kelompok itu ataupun kelas itu malah mendorong dia melakukan hal tersebut dan tidak mencegahnya. Yang kelima adalah kegiatan kelompok yang menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan ataupun hanya meniru-niru kegiatan kelompok lainnya. Yang keenam, kurangnya semangat dan tingkah laku agresif dan juga protes. Masalah kelompok yang terakhir adalah ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Hal ini terjadi jika kelompok mereaksi perubahan peraturan ataupun peraturan baru yang telah ditetapkan secara tidak wajar. Contohnya seperti tingkah laku para siswa yang kurang baik terhadap guru baru maupun guru penggantinya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengatasi masalah pengelolaan kelas. Untuk menangani masalah-masalah pengelolaan kelas, guru dapat menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan anjuran dan larangan. Kemudian seperti jangan menegur siswa di hadapan kawan-kawannya. Kemudian jangan menggunakan nada suara yang tinggi dalam memberi peringatan. Harus bersikap tegas, adil terhadap semua siswa. Jangan pilih kasih. Karena guru itu digugu dan ditiru. Buktikan terlebih dahulu siswa itu bersalah sebelum memberikan hukuman. Guru itu harus mematuhi aturan-aturan yang telah kita tetapkan, yang telah disepakati. Kemudian pendekatan penguatan tingkah laku. Jika tingkah laku tertentu diberi ganjaran, maka tingkah laku itu cenderung diteruskan. Tingkah laku yang diperkuat adalah tingkah laku yang positif dengan ganjaran agar perbuatan itu diteruskan. Sedang yang negatif dengan ganjaran yang bersifat mengulangi atau meniadakan perangsang kenegatifan itu. Kemudian pendekatan iklim sosio-emosional. Nah, pendekatan ini dibangun atas dasar pandangan bahwa pengelolaan kelas yang efektif merupakan fungsi hubungan yang baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Hubungan guru dengan siswa terutama sekali dipengaruhi oleh keterbukaan. Jadi, guru dengan siswa itu harus ada keterbukaan. Kemudian, penerimaan dan kepercayaan guru terhadap siswanya. Dan simpati guru terhadap siswanya. Jadi simpati guru terhadap siswa itu harus baik.
Kemudian pendekatan yang selanjutnya yaitu pendekatan proses kelompok. Nah, dalam pendekatan ini peranan seorang guru adalah mengembangkan dan mempertahankan keeratan hubungan antar siswa, semangat produktivitas dan berorientasi pada tujuan kelompok. Bila guru menangani tingkah laku yang menyimpang melalui pendekatan ini, tujuannya adalah untuk membantu kelompok itu bertanggung jawab atas perbuatan anggota-anggotanya. Ada pula pendekatan yang terkadang sering digunakan yang sebenarnya merupakan pendekatan yang tidak tepat untuk menangani masalah-masalah yang timbul di dalam kelas, yakni tindakan-tindakan yang lainnya seperti menghukum salah seorang siswa sebagai contoh bagi siswa yang lain, kemudian memaksakan tuntutan-tuntutan kepada siswa, kemudian tindakan pengalihan atau sikap masa bodoh seperti meremehkan, menukar anggota kelompok dengan mengganti atau mengeluarkan anggota tertentu, mengalihkan tanggung jawab kelompok kepada perorangan. Kemudian untuk menghindari tingkah laku tertentu, penguasaan atau penekanan. Nah, ini tindakan yang selanjutnya yaitu seperti memerintah, memarahi siswa. Kemudian memakai pengaruh orang lain yang berkuasa. Kemudian menyatakan ketidaksetujuan dengan kata-kata yang tidak wajar, kata yang kasar gitu, yang tidak patut untuk dicontoh oleh siswa. Kemudian melakukan tindakan kekerasan sebagai pelaksanaan ancaman yang telah diberikan. Kemudian Ahmad Rohani berpendapat bahwa dimensi pencegahan dapat melakukan tindakan guru dalam mengatur lingkungan belajar, mengatur peralatan dan lingkungan sosio-emosional, kondisi dan situasi belajar mengajar, seperti kondisi fisik, kondisi sosio-emosional, kondisi organisasional, kemudian disiplin dan tata tertib. Misalnya seperti memahami disiplin, sumber-sumber pelanggaran disiplin, penanggulangan pelanggaran disiplin, pengenalan peserta didik, melakukan tindakan kreatif, melakukan tindakan penyembuhan. Kemudian yang terakhir yaitu tertib ke arah siasat. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.